Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Pramuka. Halo kakak-kakak semua, pencinta dan para yang melihat. Semua masuk TV channel ya. Semua masuk TV channel. Benar-benar. Semua masuk TV channel yang melihat video ini. Saya Robi Julpandi. Seorang pramuka Pandega Garuda, asal dari kuartir cabang Gerakan Pramuka Labuan Batu, kuartir daerah Sumatera Utara. Saat ini saya beralamat di Labuan Batu, Sumatera Utara, tepatnya di sebuah desa yang kecil, di desa perkebunan, yaitu di desa N4, teman-teman semua. Ya, saya mengikuti proses pendidikan kegiatan pramukaan ini dimulai dari penggalang ya, karena semasa saya SD yang mayoritasnya adalah pramuka siaga, itu di SD saya itu nggak ada gugus depannya. Tapi ketika saya memasuki SMP, ada pangkalan gugus depan di sekolah saya ikut masuk ke dalam pramuka penggalang di tahun 2007 saya pramuka penggalang, hingga terus masuk ke jenjang pramuka penegak, selanjutnya ke pramuka pandega hingga sekarang ini. Jadi 13 tahun ya di pramukaan ini, di pendidikan pramuka ini. Ya, 13 tahun gitu. Pertama kali alasan ya, pada saat itu ada kakak senior yang mengajak saya untuk ikut pramuka. Ya, kamu akan menanamkan jiwa kedisiplinan, menjadi manusia yang bisa mandiri kan. Bahasa itu kata mandiri ya, ibaratnya nggak cengeng, karena masuk peralihan dari SD ke SMP itu kan tahu sendirilah anak-anak pada usia tersebut. Ya udah, saya ikut, sampaikan kepada orang tua izin ikut kegiatan pramukaan. Awalnya sih nggak dikasih kak, awalnya nggak dikasih karena memang saya pada saat itu masih jadi anak satu-satunya di keluarga. Satunya biasalah, kalau namanya anak satu-satunya biasa kan ya gagak dimanja, nggak boleh kemana-mana. Tapi saya itu merajuk pada saya itu merajuk ke kamar, diem, nggak kasih kegiatan pramuka. Nah, habis itu besoknya dibelikan baju pramuka, udah ikut latihan gitu. Karena yang saya tahu ibu saya itu, orang tua saya, mama itu ikut pramuka. Jadi ya masa orang tua boleh ikut pramuka, saya enggak gitu pada situ tuh. Ya akhirnya ikut pramuka kak itu karena cerita dari orang tua pada saat itu, wajar lah usia itu lihat orang tua bisa ke sana kemari karena ikut pramuka. Masa saya berkurung diri di rumah pada saat itu. Nah, itu sih awal-awal ikut pramuka. Hal yang menarik di pramuka ya, semua menarik sih, karena pendidikan kepramukaan ini kan artinya kita mengambil hikmah dari sebuah hal-hal yang kita lakukan. Itu yang kalau kita bicara metode itu, belajar sambil bermain, belajar sambil melakukan, kemudian ada kiasan dasar, hal-hal seperti itulah kan. Sehingga memang asiknya pramuka itu adalah dari sebelum kegiatan, pada saat kegiatan, hingga selesai kegiatan. Kalau dari sebelum kegiatan kan, kita nih mau ada kegiatan prestasi, kita bergiat berlatih, kemudian melatih kekompakan, belajar, kemudian pada saat pelaksanaan kita berkompetisi dengan semangat kekeluargaan. Selesai kegiatan ada banyak cerita-cerita indah daripada pada saat kegiatan yang bisa diceritakan setelah kegiatan, mengambil hikmah. Jadi asik sih ikut pramuka. Dari tadi sebelum kegiatan,
pada saat kegiatan dan sesudah kegiatan. Nah, hal itu yang membuat saya masih ya nyaman, dan ya nyaman lah, ibarat kamu nyamar dengan seseorang, asik ya, gimana gitu, nyaman karena ibaratnya ini udah menjadi rumah saya sendirilah. Gerakan Pramuka ini saya ada di dalamnya, di sini, sehingga ya hingga saat ini 13 tahun tadi ya bertahan di Pramuka, meskipun banyaklah yang lebih lama daripada saya. Jadi karena saya sesuai dengan usia saya 13 tahun saya di Gerakan Pramuka, itu udah menjadi bagian dari rumah saya sendiri gitu, tempat tinggal, tempat bermain, ya nyaman gitu. Merasa bosan atau jenuh ya, kalau bosan itu bosannya gini, pernah bosannya artinya kok saya berada di posisi tersebut. Posisinya ini bukan berarti jabatan ya, maksudnya di dalam kondisi kegiatan-kegiatan kok hanya melakukan kegiatan-kegiatan rutinitas saja ya. Pramuka misalkan kemah giat prestasi, kemudian tidak bisa melakukan terobosan terbaru. Jadi merasa kadang kok Pramuka ini, kadang saya sebagai Pramuka kok begini-begini aja ya tidak Pramuka. Saya mencoba sesuatu yang baru, dengan berpartisipasi saya secara personal ikut di dalam dewan kerja, yaitu ikut merencanakan kegiatan-kegiatan kekinian baru, terobosan-terobosan supaya menciptakan nuansa baru di dalam gerakan Pramuka gitu. Nah, sekarang kalau bosan nggak ada sih, belum lah. Paling bosan karena itu aja tadi, kegiatan-kegiatannya yang itu saja gitu. Ya tujuan di Gerakan Pramuka ya ini wadah untuk saya mengembangkan kreativitas saya, mengimplementasikan buah pikiran saya, kemudian ya untuk ladang berbagi. Pada akhirnya memang paling penting adalah ini ladang amal dan ladang ibadah bagi kita. Untuk posisi-posisi yang didapat adalah jabatan, ya itu merupakan bagian dari proses, dan memang tapi itu bukanlah faktor utama yang dikejar. Apa sih yang jabatan apa coba yang di Pramuka? Pada akhirnya ini kan adalah sebuah ladang bakti kita, ladang amal kita. Toh nggak ada yang ya bukan faktor utama sih itu di dalam Pramuka. Ya ikut Pramuka pada intinya ya bermain, senang-senang, tapi mendidik, itu sih. Jadi enjoy aja lah di Pramuka ini gitu loh, nggak usah tegang-tegang amat gitu. Hal yang sudah didapat ya, maksudnya dapat apa ya? Kalau dapat ya ilmu, belajar berorganisasi, paling penting adalah sahabat-sahabat baru, kemudian keluarga baru. Itu sih kalau yang didapat. Nah, sebagai seorang dewan kerja, saya ya proses ya Pramuka ya, yaitu dari Penggalang tadi kan, Penggalang ikut sebagai pimpinan regu, kemudian masuk ke pimpinan regu utama atau pratama. Ya udah, ketika jenjang penegak saya sebagai dewan ambalan, kemudian ikut di dalam dewan kerja. Saya pada saat usia 16 tahun saya sudah menjadi wakil ketua dewan kerja, ikut Muspanitra. Itu adalah dewan kerja cabang yang memang sudah lama vakum. Akhirnya kami aktifkan kembali wakil ketua dewan kerja cabang ketika 2011, dan memang dari situlah saya belajar sesungguhnya implementasi di dalam pendidikan kepramukaan. Ketika di Penegak diberikan sebuah amanah, kemudian menjalankan amanah itu
dengan prinsip dari, oleh, dan untuk penegak dan pandega, dengan bimbingan orang dewasa maupun pembina. Dengan Dewan Kerja Cabang tadi 2011-2016, kemudian ada waktu saya ikut bukan pergantian antar waktu ya, tapi penyempurnaan Dewan Kerja Daerah Sumatera Utara, karena Dewan Kerja Daerah Sumatera Utara pada saat itu amanahnya harus 17 orang, tapi kemarin 13 orang, nah jadi harus dicari 4 lagi kan, 17 untuk memenuhinya. Jadi saya ikut seleksi tersebut, lulus, kemudian saya menjadi anggota DKD Sumatera Utara 2011-2016 masa kepengurusannya. Kemudian 2013 saya nggak sampai setahun lah di Dewan Kerja Daerah Sumatera Utara, itu ada seleksi Dewan Kerja Nasional di masa bakti 2013-2018. Pada saat itu saya masuk, alhamdulillah lulus menjadi kabid kegiatan hingga menjadi sekretaris 2 Dewan Kerja Nasional 2013-2018. Pada saat 2018 saya mencalonkan diri sebagai ketua Dewan Kerja Nasional di Muspanitra Nasional 2018 di Kendari, Sulawesi Tenggara. Saya terpilih secara aklamasi, karena pada saat itu memang nggak ada calon lain sih. Nah, ini menjadi tantangan kita, mungkin itu saat ini lagi minimnya ya semangat untuk berdewan kerja. Jadi tantangan kita untuk ke depannya. Ya, saya terpilih masa bakti itu. Jadi tadi saya melalui proses untuk di Dewan Kerja itu dari Dewan Kerja Cabang, Dewan Kerja Daerah Sumatera Utara, dan Dewan Kerja Nasional. Pada saat itu di Labuan Batu nggak ada Dewan Kerja Ranting. Jadi ya kita mulai dari Dewan Kerja Cabang. Setelah terbentuk Dewan Kerja Cabang, baru kita bentuk Dewan Kerja Ranting. Kendala yang sama dihadapi di Dewan Kerja ya. Kendala itu ya paling namanya dalam sebuah tim, dalam sebuah organisasi itu adalah komunikasi. Komunikasi itu penting, harus saling memahami, saling berinteraksi supaya organisasi itu kuat, supaya satu tujuan, berangkat bersama-sama gitu. Itu di dalam Dewan Kerja. Yang pentingnya adalah masalah komunikasi yang paling utama itu, kakak-kakak sekalian gitu. Kendala apa ya, kalau Dewan Kerja pada umumnya pasti hambatan masalahnya itu dengan dengan kuartir lah. Dewan Kerja dengan kuartir itu biasa, hubungan dinamikanya itu biasa. Kadang kan anak muda inginnya begini, orang tua dengan berbagai pengalamannya inginnya itu, jadi harus saling memahami kan, saling mengisi gitu. Banyak lah, maksudnya ketika jadi Dewan Kerja Nasional, karena itu ya tadi proses saya udah terproses dari cabang daerah, sehingga ya sudah bisa mengukur diri lah, siap dengan siap memantaskan diri bahasanya bisa di Dewan Kerja Nasional. Minder itu pasti, saya bukan dari orang berada, saya hanya sebuah anak karyawan di desa, jadi ya masalah. Tapi saya selalu berprinsip nggak apa-apa anak desa, yang penting rezekinya rezeki anak kota, semangatnya anak kota. Ya udah, yakin aja niat kita akhirnya bisa tercapai. Maksudnya yang penting kan di Dewan Kerja itu bukan kamu itu siapa, anak siapa, dilahirkan di mana, bukan. Artinya kamu dapat berbuat apa kontribusimu bisa dilakukan untuk memajukan Dewan Kerja, memajukan gerakan pramuka, itu yang dipikirkan. Jadi tidak mengenal latar belakang saya ini dilahirkan di mana gitu, anak siapanya itu. Nah, itu sih Kak Ura. Saya melihat pendidikan kepramukaan khususnya untuk golongan pramuka penegak dan pramuka pandega di Indonesia ini kan berbeda-beda lah. Artinya kalau kita melihat dari helikopter view dari atas, nggak bisa diratakan semua antara wilayah barat, wilayah tengah, wilayah timur, itu kan nggak bisa kita samakan. Tapi standarnya udah bisa.
tapi implementasi di lapangan kan berbeda-beda. Tapi pada dasarnya intinya itu tetap sama. Nah itu kegiatan-kegiatan pramuka pandega di era saat ini sudah mulai baik, mengarah kepada dari dulu sih udah orientasi kepada pengembangan bakat, keterampilan, kemudian bakti. Ini udah oke. Yang kata kunci sekarang yang harus saya sampaikan adalah bagaimana kegiatan penegakan pandega ini saat ini harus berorientasi kepada pengembangan keterampilan, karena keterampilan itu sangat penting supaya setelah pramuka ini jadi apa itu harus penting nih kakak sekalian. Jadi lebih banyak lah ke depannya, lebih banyak kegiatan-kegiatan yang memang berorientasi kepada job creation itu sendiri kakak sekalian, karena negara sendiri di era Covid ini kan ke depan temanya 2021 itu adalah pemulihan ekonomi. Nah, oleh karena itu pramuka harus bisa berbuat apa terhadap tema tersebut, itu adalah pemulihan ekonomi kondisi ini, sehingga karena ini akan menjadi permasalahan yang besar. Pramuka penegak dan pramuka pandega tidak boleh cuek terhadap kondisi bangsa ini. Kita harus terjun langsung membantu negara ini gitu kan. Jadi bukan hanya menjadi komentator, saatnya ya kita menjadi pelakunya gitu kan, yang pelaksananya. Itu sih. Jadi ini udah bagus kak, kegiatan-kegiatan udah menarik semuanya, sudah kekinian lah anak-anak pramuka sekarang. Saya berpesan kepada pramuka pandega dan pramuka pandega Sumatera Utara, pertama adalah pramuka penegak maupun pramuka pandega adalah sebuah ladang amal, ladang bakti bagi kita untuk mengimplementasikan Trisatya Ikut Serta Membangun Masyarakat. Oleh karena itu, buat kegiatan-kegiatan yang memang proyeknya adalah orientasinya kepada masyarakat. Nah, yang kedua adalah ini penegak pandega adalah latihan untuk kepemimpinan kita. Nah, itu banyakkan kegiatan-kegiatan yang dapat menambahkan jiwa kepemimpinan kita gitu kawan-kawan sekalian. Artinya bukan hanya ya ikut kegiatan-kegiatan yang seperti penggalang lah, ini yang harus kita samakan. Boleh kegiatan berprestasi, tetapi prestasinya seperti apa, misalkan teknologi tepat guna, kemudian prestasinya yang bisa mengarah kepada arah job creation atau ke arah ke lapangan pekerjaan. Itu kawan-kawan. Yang ketiga adalah pramuka penegak dan pramuka pandega ini bisa menjadi pelopor agen perubahan bagi dirinya sendiri, di keluarga, masyarakat, dan orang-orang yang lebih banyak lagi kawan-kawan sekalian. Nah itu yang bisa sementara lah saya sampaikan.